Hasan Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 252015046, mahasiswa program studi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Inovasi dan Organisasi Pembelajaran yang diampu oleh Dr. Sri Rahayu, SPD, MA. Pernahkah Anda merasa sudah menghabiskan waktu berjam-jam belajar sendiri, tetapi masih kesulitan memahami materi? Di era digital seperti sekarang, kita memang memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai sumber belajar, mulai dari video pembelajaran, e-book, hingga kecerdasan buatan yang dapat menjawab hampir semua pertanyaan. Namun, apakah kemudahan teknologi tersebut benar-benar menjamin pemahaman yang lebih baik? Faktanya, belajar bukan hanya tentang memperoleh informasi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengolah, mendiskusikan, dan membangun pemahaman bersama orang lain. Disinilah belajar kelompok memiliki peran yang sangat penting. Melalui diskusi, tukar pendapat, dan kolaborasi, setiap anggota kelompok dapat saling melengkapi, melatih kemampuan berpikir kritis, sekaligus meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana peran belajar kelompok dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa di era digital, didukung oleh teori-teori pendidikan, hasil penelitian ilmiah, serta analisis kritis mengenai tantangan dan strategi penerapannya dalam pembelajaran saat ini. Selamat menyaksikan, semoga video ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita untuk menjadikan belajar kelompok sebagai budaya belajar yang lebih efektif di era digital. Sebelum membahas manfaatnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan belajar kelompok. Belajar kelompok sendiri adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan belajar yang sama melalui diskusi, bertukar ide, dan saling membantu memahami materi. Jadi, belajar kelompok bukan sekadar berkumpul, tetapi melibatkan interaksi aktif dan kerjasama dalam membangun pemahaman. Belajar kelompok sering disamakan dengan cooperative learning dan collaborative learning, padahal ketiganya memiliki perbedaan. Belajar kelompok merupakan istilah yang bersifat umum. Cooperative learning memiliki struktur yang lebih terarah dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari guru. Sementara itu, collaborative learning memberikan kebebasan lebih kepada peserta didik untuk mengatur proses belajar dan membangun pengetahuan bersama, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Agar belajar kelompok berjalan efektif, ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Pertama, kelompok harus memiliki tujuan yang jelas. Kedua, setiap anggota perlu berpartisipasi aktif dan saling menghargai pendapat. Ketiga, setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan keberhasilan kelompok. Terakhir, kelompok perlu melakukan evaluasi bersama agar proses belajar terus berkembang. Dengan demikian, belajar kelompok bukan hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Kompetensi inilah yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pembelajaran di era digital. Untuk memahami mengapa belajar kelompok mampu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa, terdapat beberapa teori pendidikan yang menjadi landasan utama. Teori pertama adalah social constructivism dari Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Konsep Zone of Proximal Development atau ZPD menjelaskan bahwa siswa dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi ketika belajar bersama teman atau dibimbing oleh orang yang lebih kompeten. Oleh karena itu, diskusi dalam kelompok menjadi sarana penting untuk mempercepat proses belajar. Teori kedua adalah cooperative learning dari Johnson and Johnson. Mereka menjelaskan bahwa pembelajaran kelompok akan efektif apabila terdapat 5 unsur utama,
yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individu, interaksi tatap muka, keterampilan sosial, dan evaluasi kelompok. Kelima unsur ini membuat setiap anggota memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan bersama. Teori ketiga berasal dari Robert E. Slavin melalui konsep student team learning. Slavin menekankan bahwa keberhasilan belajar kelompok tidak hanya ditentukan oleh kerjasama, tetapi juga oleh akuntabilitas setiap individu. Artinya, setiap anggota harus benar-benar memahami materi sehingga dapat berkontribusi terhadap keberhasilan tim. Teori keempat adalah Social Learning Theory dari Albert Bandura. Bandura menjelaskan bahwa seorang belajar melalui proses mengamati, meniru, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam belajar kelompok, siswa dapat memperoleh pengetahuan baru dengan mengamati cara berpikir, strategi belajar, dan pengalaman teman-temannya. Teori kelima adalah Experiential Learning dari David Kolb. Menurut Kolb, pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung, refleksi, pembentukan konsep, dan penerapan kembali dalam situasi nyata. Belajar kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami seluruh proses tersebut melalui diskusi, pemecahan masalah, dan refleksi bersama. Jika dikaitkan dengan era digital, kelima teori ini sangat relevan. Teknologi memang mempermudah akses terhadap informasi, tetapi pemahaman yang mendalam tetap dibangun melalui interaksi, kolaborasi, dan pertukaran gagasan. Berbagai platform digital seperti Learning Management System, Google Workspace, Microsoft Teams, maupun aplikasi kolaboratif lainnya kini menjadi media yang memperluas ruang belajar kelompok tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan demikian, teori-teori tersebut menunjukkan bahwa belajar kelompok bukan sekadar bekerja bersama, melainkan sebuah proses kolaboratif yang mampu meningkatkan pemahaman, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan hasil belajar siswa di era digital. Setelah memahami konsep dan landasan teori, muncul pertanyaan penting. Di era digital, ketika siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar melalui internet, video pembelajaran, maupun artificial intelligence, apakah belajar kelompok masih diperlukan? Jawabannya adalah masih sangat diperlukan. Teknologi memang memudahkan kita memperoleh informasi, tetapi informasi belum tentu menjadikan pemahaman. Melalui belajar kelompok, siswa dapat berdiskusi, saling bertanya, memberikan pendapat, dan mengklarifikasi konsep yang belum dipahami. Proses inilah yang membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan belajar secara individu. Selain itu, teknologi justru memberikan dampak positif terhadap belajar kelompok. Berbagai platform seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Google Docs, maupun Learning Management System memungkinkan siswa berkolaborasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Berbagi dokumen, menyusun presentasi bersama, hingga berdiskusi secara daring kini menjadi lebih mudah. Teknologi juga mendorong kreativitas karena siswa dapat menghasilkan berbagai media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama adalah social loafing, yaitu kondisi ketika ada anggota kelompok yang kurang berkontribusi tetapi tetap memperoleh hasil yang sama dengan anggota lainnya. Kedua, muncul ketergantungan pada satu anggota yang dianggap paling pintar sehingga anggota lain menjadi kurang aktif. Ketiga, adanya distraksi media sosial yang sering mengganggu konsentrasi saat diskusi berlangsung. Selain itu, masih terdapat kesenjangan literasi digital di mana tidak semua siswa memiliki kemampuan atau akses teknologi yang sama. Tantangan lainnya adalah penggunaan artificial intelligence secara tidak bertanggung jawab. Misalnya, hanya menyalin jawaban dari AI tanpa memahami konsep yang dipelajari. Jika dibandingkan dengan belajar mandiri, belajar kelompok memiliki beberapa kelebihan. Belajar kelompok mampu meningkatkan pemahaman melalui diskusi, melatih komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, kemampuan memecahkan masalah. Sebaliknya, belajar mandiri lebih efektif dalam membangun kemandirian, disiplin,
dan kemampuan mengatur waktu belajar. Oleh karena itu, kedua metode ini sebaiknya digunakan secara saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kondisi tersebut juga dapat kita temukan di sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan presentasi semakin banyak diterapkan dengan dukungan berbagai platform digital. Namun, tantangan seperti partisipasi anggota yang tidak merata, koordinasi kelompok, hingga penyalahgunaan teknologi masih sering dijumpai dalam praktik pembelajaran. Berbagai penelitian juga mendukung pentingnya belajar kelompok. Penelitian Rochelle and Tesley menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi mampu meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Sementara itu, berbagai penelitian di Indonesia melaporkan bahwa penggunaan Google Workspace, LMS, dan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan partisipasi serta hasil belajar siswa ketika disertai pembagian tugas yang jelas dan tanggung jawab setiap anggota. Setelah memahami manfaat dan tantangan belajar kelompok di era digital, langkah berikutnya adalah bagaimana menerapkannya secara efektif dalam proses pembelajaran. Pertama, pembentukan kelompok harus dilakukan secara tepat. Kelompok ideal terdiri dari 4 hingga 6 orang dengan kemampuan yang beragam agar setiap anggota dapat saling melengkapi. Selain itu, kelompok juga perlu memiliki tujuan yang jelas, aturan bersama, serta komitmen untuk berpartisipasi aktif selama proses belajar. Kedua, ketika anggota perlu memiliki peran yang jelas, misalnya ada yang bertugas sebagai ketua untuk mengordinasi diskusi, sekretaris untuk mencatat hasil pembahasan, pencari informasi untuk mengumpulkan referensi, presenter untuk menyampaikan hasil kerja, dan evaluator yang memastikan seluruh anggota berkontribusi secara aktif. Ketiga, memanfaatkan berbagai platform kolaboratif sesuai dengan kebutuhan. Keempat, melakukan evaluasi secara berkala. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pada proses kerjasama. Guru maupun dosen dapat menggunakan penilaian individu, penilaian antar teman, serta refleksi kelompok untuk memastikan setiap anggota berkontribusi secara adil. Terakhir, memanfaatkan AI secara etis. AI dapat digunakan untuk mencari referensi, merangkum materi, membantu menyusun ide, atau menjelaskan konsep yang sulit dipahami. Namun, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan untuk menyalin jawaban atau menggantikan proses berpikir. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa belajar kelompok tetap memiliki peran yang sangat penting di era digital. Teknologi memang mempermudah akses terhadap informasi, tetapi pemahaman yang mendalam tetap dibangun melalui diskusi, kolaborasi, dan interaksi antar siswa. Berbagai platform digital seperti Google Docs, LMS, Zoom, Microsoft Teams, hingga AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar kelompok. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab agar benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Meskipun terdapat tantangan seperti social loafing, ketergantungan pada satu anggota, distraksi media sosial, dan penyalahgunaan AI, semua itu dapat diatasi melalui pembagian peran yang jelas, komunikasi yang baik, serta evaluasi kelompok secara berkala. Pada akhirnya, belajar kelompok tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh komitmen setiap anggota untuk saling bekerja sama, aktif berdiskusi, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan belajar bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di era digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.